Pak Hamid, perkenalkan nama saya Kevin Chandraeng. Sekarang saya ingin menjelaskan penjelasan dari pengerjaan soal dinamika rotasi. Di nomor 1 ini kita ada soal momen inersia atau momen kelembapan suatu benda yang berputar bergantung pada satu momen gaya yang bekerja pada benda, 2 letak sumbu putar, 3 percepatan suatu benda, dan 4 massa benda. Pernyataan yang benar adalah, jadi kita di sini punya rumus I sama dengan KMR kuadrat, yang dimana M itu menyatakan massa benda dan R kuadrat itu adalah menyatakan jarak dari suatu benda ke sumbu putarnya. Jadi jawaban yang benar itu adalah 2 dan 4. Lanjut nomor 2, 4 buah partikel dihubungkan dengan batang seperti pada gambar di bawah ini, maka besar momen inersia sistem yang berporos di titik P adalah. Oke, di sini kita ketahui M1-nya itu adalah 0,5, R1-nya itu 1 meter, karena itu jarak dari benda yang berbeban 0,5 kg ke titik P yakni 1 cm atau 1 meter. M2 itu adalah 1 kg, R2 nya itu adalah 0,4 meter, karena 100 cm dikurang 60 cm adalah 0,40 cm, yang dimana itu adalah 0,4 meter. Lalu benda yang ketiga adalah yang seberat 0,8 kg dan jaraknya itu adalah 1 meter atau 1 cm. Lalu kita langsung masukkan saja ke rumus I sama dengan sigma mr kuadrat. Kita langsung masukkan ke sini. 0,5 dikali 1 kuadrat itu 0,5, 1 dikali 0,4 kuadrat itu 0,16, dan 0,8 dikali 1 kuadrat itu adalah 0,8, yang dimana hasilnya itu adalah 1,46 kgm kuadrat. Lanjut ke nomor 3, suatu sistem terdiri atas 3 partikel bermasa M1, M2, M3 masing-masing 100 gram, 100 gram dan juga 300 gram, tersusun seperti pada gambar. Jarak M1 dan M2 adalah 40 cm dan M2 dan M3 30 cm. Momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y sebesar, jadi ini diketahui M1 itu beratnya 0,1 kg, M2 beratnya 0,1 kg, dan juga M3 beratnya 0,3 kg. R1 itu tuh 0 meter karena benda 1 itu terletak pada sumbu Y, yang dimana jarak dari benda tersebut ke sumbu Y adalah 0. Lalu R2 itu ada 0,4, yang dimana jarak dari M1 dan juga M2 jadi 40 cm atau 0,4 meter. Lalu jarak yang benda ketiga itu adalah sama seperti benda kedua, karena di gambar benda 3 dan benda 2 itu saling tegak lurus, jadi jarak dari benda 3 ke sumbu Y itu sama dengan jarak dari benda 2 ke benda 1, yang dimana 0,4 meter. Lalu kita pakai rumus yang ada di soal nomor 2. Kita langsung masukkan saja. 0,1 dikali 0 itu hasilnya 0, ditambah 0,1 dikali 0,4 kuadrat. 0,4 kuadrat adalah 0,16 dikali 0,1, 0,016, ditambah 0,3 dikali 0,4 kuadrat. 0,4 kuadrat itu 0,16 dikali 0,3 yang yakni 0,048. Kita jumlahkan hasilnya 0,064 kgm kuadrat. Dikarenakan di pilihan jawabannya itu harus mencantumkan dalam bentuk kali 10 pangkat, kita jadi ubah 0,064 kgm kuadrat menjadi 6,4 kali 10 pangkat min 2 kgm kuadrat. Kita lanjut ke nomor 4. Sebuah partikel mempunyai massa 0,25 kg. Partikel tersebut melakukan gerak orbital dan memiliki momen inersia sebesar 9 kali 10 pangkat min 2 kgm kuadrat. Jari-jari lintasan partikel adalah 3 cm. Diketahui M adalah 0,25 kg dan I-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 2 atau 0,09. Yang ditanya adalah R-nya. Kita bisa pakai rumus I sama dengan MR kuadrat. Jadi 9 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,25 dikali R kuadrat. Lalu R kuadrat kita pindah ruaskan.
Jadi R2 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 atau 0,09 dibagi 0,25, yang dimana R kuadratnya adalah 0,36. Karena masih dalam bentuk R kuadrat, kita bagi akar 2 di kedua sisinya. Jadi R sama dengan akar dari 0,36, yakni R sama dengan 0,6. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 5, sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing V dan omega. Energi kinetik total bola pejal tersebut adalah tidak terjual. Oke, di sini kita bisa pakai rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Kita tulis saja dikarenakan ini semuanya adalah dalam bentuk variabel. EK sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I itu bisa kita ubah menjadi kmr kuadrat, jadi setengah kmr kuadrat, dan omega kita bisa ubah menjadi V per R karena W omeganya dikuadratkan, jadi V dan V per R nya dikuadratkan juga, jadi V kuadrat per R kuadrat. Jadi setengah kmr kuadrat dikali V kuadrat per R kuadrat. Lalu di situ R kuadratnya bisa kita coret. Jadi EK sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah km V kuadrat. Lalu ini kita bisa ubah jadi setengah mv kuadrat dikali 1 ditambah K nya itu adalah 2/5, karena K nya dalam bentuk per 5, jadi satunya kita ubah menjadi 5/5 agar sama nyebutnya. Jadi 1/2 mv kuadrat dikali 7/5, hasilnya adalah 7/10 mv kuadrat. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 6. Sebuah batang yang panjangnya L dan masanya M diputar dengan sumbu putar terletak pada jarak 1/4 L dari salah satu ujungnya. Moment inersia batang adalah. Untuk nomor 6 ini kita pakai rumus I sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah mr kuadrat. Oke, karena di soal itu disebutkan sebuah batang yang sumbu putarnya terletak pada jarak 1/4 L, jadi 1/4 L itu kita bisa sebutkan sebagai R. Kita tinggal masukkan saja, jadi 1/12 ml kuadrat ditambah M dikali 1/4 L dikuadratkan. 1/4 itu dikuadratkan hasilnya 1/16 dan L dikuadratkan jadi L kuadrat. Jadi 1/12 ml kuadrat ditambah 1/16 ml kuadrat ditambahkan 1/12 dengan 1/16, hasilnya adalah 7/48 ml kuadrat. Hasilnya jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 7. Batang AB homogen panjangnya 6 meter dengan massa 4 kg diputar melalui sumbu putar yang terletak 2 meter dari ujung A tegak lurus terhadap AB. Moment inersia batang AB adalah. Oke, jadi kita punya gambar seperti ini. Batang dengan panjang 6 meter dari titik A ke titik B. Jarak dari titik A ke sumbu putarnya itu terletak di 2 cm dari titik A. Berarti sebelumnya kita bagi dua dulu panjang dari pipa batang ini menjadi masing-masingnya 3 cm di kedua sisi. Lalu sumbu putarnya terletak di 2 cm dari jarak A, yang dimana itu hasilnya 2 cm, dan jarak dari titik tengah ke sumbu putarnya adalah 1 cm. Dan 1 cm ini kita gunakan sebagai R-nya. Kita masukkan ke rumusnya. I sama dengan 1/12 ml kuadrat plus mr kuadrat. Kita pakai rumus yang sama seperti di soal sebelumnya. Lalu itu 12 kita bisa coret dengan 4. Lalu yang di sebelah kiri itu 1/3 dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat itu adalah 36. 36 dibagi 3 adalah 12. Ditambah 4 kali 1 kuadrat adalah 4. 12 ditambah 4 adalah 16.
Dikarenakan di pilihan jawabannya tidak ada, kita tambahkan pilihan jawaban kita sendiri, yakni F adalah 16 kgm kuadrat. Kita lanjut ke nomor 8. 3 buah masanya 3 gram, 2 gram dan 1 gram dipasang pada ujung kerangka, masanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang XY. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah jadi di sini diketahui benda 1, benda 2, benda 3 itu beratnya 3 gram, 2 gram dan 1 gram. Jarak jadi M1 nya adalah 3, M2 nya 2, M3 nya adalah 1, R1 nya adalah 1 cm, R2 nya adalah 0 karena benda M2 itu terletak pada sumbu Y, yang dimana jarak dari benda tersebut ke sumbu putarnya adalah 0. Lalu R3 nya adalah 2 cm. Mengapa kita tidak ubah ke meter dan kilogram? Dikarenakan di pilihan jawabannya diminta dalam bentuk gram cm kuadrat. Kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Kita menggunakan rumus di soal kedua dan juga soal ketiga. I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Itu kita langsung masukkan saja. 3 dikali 1 kuadrat adalah 3, tambah 2 dikali 0 kuadrat adalah 0, dan tambah 1 dikali 2 kuadrat adalah 4. Hasilnya adalah 7 gram cm kuadrat, yakni C. Kita lanjut ke nomor 9. Sebuah silinder pecah massa 2 kg, I sama dengan setengah mr kuadrat, berada pada lantai kasar, diberi gaya 30 Newton pada pusat masanya sehingga silinder bergerak. Percepatan linear silinder adalah kita punya rumus sigma I sama dengan I dikali alfa. Kita bisa turunkan lagi sigma F menjadi sigma F sama dengan K dikali M kali A. Sigma F kita bisa turunkan lagi menjadi F kali G sama dengan K dikali M kali A. Karena kita disuruh mencari percepatan, berarti MA nya kita pindah luaskan menjadi MA dikali F dikurang F kali G. Lalu FA sama dengan F dikurang FG nya kita ubah menjadi KMA, karena FG itu sama dengan sigma F dan sigma F sama dengan KMA. Lalu kita masukkan saja sesuai dengan datanya, yang dimana masanya 2 kg, gayanya 30 Newton dan juga I nya setengah mr kuadrat. Menjadi 2A sama dengan 30 KM nya bisa kita ubah menjadi setengah mr kuadrat, dikarenakan di sini R nya tidak diberitahu berapa, jadi R nya kita bisa abaikan saja menjadi setengah M saja. Jadi setengah dikali 2 kali A. Lalu kita hasilkan itu menjadi 2A sama dengan 30 dikurang 1A. A nya kita pindahkan luas ke kiri menjadi 3A sama dengan 30. A sama dengan 30 dibagi 3, yakni 10 meter per second kuadrat. Jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 10. Suatu bagian silinder berongga yang bermassa 8 kg memiliki diameter luar 8 cm dan diameter dalam 6 cm. Momen inersia terhadap sumbu horizontal lewat melalui pusat adalah 3 kgcm kuadrat. Kita gambarkan dulu. Ini ada gambar pipa tersebut, yang dimana ada bagian yang berongga di dalamnya dan juga bagian yang di luarnya. Kita bisa misalkan jarak dari titik tengah ke diameter di dalamnya itu adalah R1,
dan juga jarak dari titik tengah ke garis terluar dari pipa tersebut adalah R2. Lalu kita berdasarkan data di mana diameter dalamnya itu adalah 6 cm. Diameter dalam itu berarti 2 dikali R1, berarti R1 itu adalah 3 cm. Diameter luarnya adalah 8 cm, berarti diameter luar itu adalah 2 kali R2, berarti R2 nya adalah 4 cm. Dan massa dari benda ini adalah 8 kg. Kita bisa menggunakan rumus I sama dengan setengah M dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Lalu kita masukkan saja menjadi setengah kali 8 dikali 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Itu setengah dikali 8 adalah 4. Hasil dari 3 kuadrat adalah 9 dan juga 4 kuadrat adalah 16. 9 ditambah 16 menjadi 25. 4 dikali 25 hasilnya 100 kg cm kuadrat. Hasilnya adalah A. Kita lanjut, batang AB homogen 6 meter dengan massa 4 kg diletakkan seperti pada gambar berikut. Batang diputar dengan sumbu putar melalui titik O. Momen inersia batang adalah Jadi di sini kita menggunakan cara yang sama seperti di soal nomor ke-7. Tambah ini 1/12 berarti I sama dengan 1/12 dikali 4. L-nya itu adalah 6. Lalu R-nya itu adalah jarak dari titik O ke titik tengah. Dimana ini berarti 6 meter dibagi 2 adalah 3 meter di kedua sisinya. Jadi jarak dari titik O ke titik tengah dari batang ini adalah 1 meter. Ini bisa kita coret. Ini 1/3 dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat itu adalah 36. 36 dibagi 3 adalah 12 ditambah 4 dikali 1 kuadrat itu adalah 6. Maaf, ini hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 16. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Sebuah benda berotasi dengan momen inersia 2,5 kali 10 pangkat min 3 kgm kuadrat dan kecepatan sudut awal 5 radian per second. Agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 second, maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah
Diketahui di sini kita ketahui I-nya atau momen inersianya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Kecepatan sudut awalnya atau omega atau WO nya itu adalah 5 radian per second, dan juga waktunya adalah 2,5 second. Kita bisa menggunakan rumus kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah alfa dikali waktu, yang dimana di soal diinginkan kecepatan akhirnya itu adalah 0. Berarti kita masukkan saja 0 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah alfa dikali 2,5. Berarti ini adalah 2,5 alfa sama dengan 5. Untuk mendapatkan alfanya berarti 5 nya dibagi 2,5 menjadi 2. Lalu alfanya adalah 2 radian per second. Lalu kita bisa menggunakan rumus ini, tahu sama dengan I kali alfa, untuk mencari besarnya momen gaya. Kita langsung masukkan saja I nya 2,5 kali 10 pangkat min 3 dan alfanya adalah 2,5 dikali 2 adalah 5 kali 10 pangkat min 5, dan jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 13. Sebuah bola pecel yang diameternya 20 cm berotasi dengan poros yang melalui pusat bola. Bola memiliki persamaan kecepatan sudut omega sama dengan 10 ditambah 25 dikali waktu radian per second dengan T dalam second. Jika massa bola 4 kg, maka momen gaya yang bekerja pada bola adalah titik-titik Newton meter. Kita punya data di sini. Diameter bolanya adalah 20 cm, yang dimana jari-jari bolanya tersebut adalah 10 cm, dan kita konversikan menjadi meter, yakni 0,1 meter. Lalu kita punya di sini persamaan rumus omega sama dengan 10 ditambah 25 kali T radian per second. Kita juga tahu ada rumus yang dimana kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah alfa kali T, yang dimana pemosisiannya itu sama seperti di persamaan kecepatan sudutnya ini. Berarti kita bisa asumsikan bahwa alfanya ini adalah 25. Lalu kita masuk ke rumus yang tahu sama dengan I kali alfa. Setengah I nya ini kita bisa gunakan 2/5 mr kuadrat dikali alfa. Kita langsung masukkan saja datanya, dan ini massa dari benda ini tuh adalah 4 kg. Jadi 2/5 dikali 4 dikali 0,1 kuadrat dikali 25 dikali 25. 5 dengan 25 di sini bisa kita coret menjadi 5-nya jadi 5, dan 5 di 2/5 nya ini jadi 1. Jadi 2 kali 4 kali 0,1 kuadrat dikali 5. Hasilnya adalah 8 dikali 0,01 dikali 5. 8 dikali 5 40. 40 dikali 0,01 adalah 0,4. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 14. Jika tanda plus untuk momen gaya berlawanan arah dengan jarum jam, hitunglah momen resultan terhadap poros oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang yang masanya diabaikan. Di sini kita bisa menggunakan rumus
sigma T sama dengan F1 sin theta 1 dikali R dikurangin F2 kali R ditambah F3 sin theta 2 ditambah R. Kita masukkan saja data-data dari sini jadi 5 sin 53 dikali 0,5 ditambah 10 kali 1 ditambah 4 sin 30 kali 1 dan hasilnya itu mendekati negatif 6 Newton meter. Jadi jawabannya itu adalah C. Kita lanjut ke nomor 15. Bola pejal terbuat dari besi menggelinding pada lantai datar dengan laju 15 meter per second. Massa bola 2 kg dan diameter 40 cm. Berapakah energi kinetik total bola? Oke. Jadi di sini V-nya adalah 15 meter per second dan M-nya itu adalah 2 kg. Dan di sini kita punya AK yang dimana itu konstanta, yang dimana itu 2/5. Kita bisa masukkan saja ke rumus EK sama dengan setengah MV kuadrat ditambah 1 per K. Jadi setengah dikali 2 dikali 15 kuadrat dikali 1 ditambah 2/5 dikarenakan K-nya itu dalam bentuk 2/5. Jadi satunya ini kita bisa ubah jadi 5/5. Lalu kita kalikan hasilnya itu adalah 315 Joule. Di C. Kita lanjut ke nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui massa katrol 10 kg dan jari-jarinya 25 cm, tentukan percepatan benda M yang bermassa 5 kg. Kita bisa menggunakan rumus A sama dengan mg. Massa benda dikali G dibagi massa benda ditambah massa katrol. Yang dimana 5 kali 10 per 5 kali 10 dikali setengah. Dimana itu hasilnya 5 kali 10 dibagi 10 sama dengan 5 meter per second. Lanjut ke nomor 17. Pada sebuah katrol yang berjari-jari 10 cm disangkutkan tali yang masanya diabaikan. Ujung-ujung tali diberi beban 6 kg dan 3 kg. Jika momen inersia katrol 0,06 kg meter kuadrat, maka percepatan gerak beban adalah. Jadi di sini diketahui I sama dengan 0,06 kgm kuadrat dan I itu bisa kita aturkan menjadi kmr kuadrat. Lalu kita mencari MK. MK-nya itu adalah I dibagi R kuadrat. Hasilnya 0,06 per 0,1 kuadrat. Dan hasilnya itu adalah 0,06 dibagi 0,01. Hasilnya adalah 6. Lalu bisa kita masukkan ke rumus A sama dengan M1 dikali gravitasi dikurang M2 dikali gravitasi dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3. Kita masukkan massa benda pertama itu 6 kg dan massa benda kedua itu 3 kg. Jadi 66 dikali 10 itu 60. 3 dikali 10 adalah 30. Dimasukkan M1 M2 MK nya menjadi 6 ditambah 3 ditambah 6. Lalu kita jumlahkan menjadi 30 per 15 yakni 2 meter per second. Yakni jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 18. Pada sistem gambar di samping, MA sama dengan 5 kg, MB sama dengan 2 kg, massa katrol atau M sama dengan 1 kg. Katrol dianggap silinder pejal dengan I sama dengan setengah mr kuadrat. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka percepatan benda A dan B serta tegangan tali T1 dan T2 masing-masing besarnya adalah. Kita bisa menggunakan rumus A sama dengan M massa A dikali gravitasi dikurang massa B dikali gravitasi per massa A ditambah massa B ditambah massa katrol untuk mencari percepatan bendanya.
MA nya itu adalah 5, MB nya adalah 2, langsung kita masukkan saja. Berarti MA dikali G 5 kali 10 adalah 50, MB dikali G adalah 2 kali 10 yakni 20. MA MB nya kita langsung masukkan saja, menjadi 5 tambah 2 ditambah MK nya itu adalah M nya 1, kita bisa ubah menjadi 1 dikali setengah, lalu hasilnya adalah 30 dibagi 7,5, hasilnya adalah 4 meter per second. Untuk percepatannya, untuk mencari tegangan tali di T1 kita bisa menggunakan rumus positif MAG dikurang T1 sama dengan M kali A. Oke, karena A nya itu adalah 4, kita bisa masukkan saja MAG, kita menggunakan MAG yang ada di rumus A sama dengan MAG dikurang MBG per MA plus MB plus MK, jadi 50 min T1 sama dengan MA nya itu adalah 5 dan juga percepatannya adalah 4, menjadi minus 20. Lalu kita pindah ruaskan menjadi T1, hasilnya jadi T1 sama dengan 30. Untuk mencari T2 adalah negatif MB dikali gravitasi ditambah T2 sama dengan MA. Lalu kita masukkan saja menggunakan rumus yang ada di sini, jadi negatif 20 ditambah T2, M nya itu MB nya itu adalah 2 dan A nya itu adalah 4, jadi negatif 20 ditambah T2 sama dengan 8. Lalu kita pindah ruaskan negatif 20 nya menjadi ke kanan, menjadi T2 sama dengan 8 ditambah 20, jadi hasilnya 28. Hasilnya adalah yang A 4 meter per second kuadrat. Lalu tegangan T1 nya itu 30 Newton dan tegangan T2 nya itu 28 Newton. Lanjutkan ke nomor 19. Pada gambar di bawah ini, massa benda A, benda B, dan roda katrol berongga C masing-masing adalah 7 kg, 2 kg, dan 1 kg. Jika nilai G atau percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka tegangan tali T1 adalah seperti di nomor sebelumnya. Kita mencari percepatannya dulu. Percepatannya itu adalah beban dari MB dikali G, dikarenakan yang turun ke bawah itu hanya benda B, jadi kita menggunakan MBG, beban B dikali G gravitasi dibagi massa A ditambah massa B ditambah massa katrol. Lalu kita masukkan saja jumlah-jumlahnya. Beban B itu adalah 2 kg, 2 dikali 10 adalah 20, dibagi 7 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya ada 20 per 10 sama dengan 2 ms kuadrat. Untuk mencari T1 kita bisa menggunakan MB positif massa B dikali gravitasi dikurang T sama dengan massa B dikali A. Kita bisa menggunakan data yang ada, jadi MBG nya itu 20 dikurangi T1 dan MB kali A nya itu adalah 4, jadi T1 kita pindah ruaskan menjadi T1 sama dengan 4 dikurangi 20 menjadi negatif 16. Lalu T1 nya kita ubah menjadi positif, yang dimana negatif 16 nya bisa berubah menjadi 16 positif juga, jadi hasilnya T1 sama dengan 16. Hasilnya adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 20. Dua benda masing-masing bermassa M1 sama dengan 16 kg dan M2 sama dengan 16 kg dihubungkan dengan tali melalui katrol pejal yang massanya 16 kg seperti pada gambar di atas. Jika permukaan bidang miring licin, maka percepatan benda M1 dan M2 adalah, kita bisa menggunakan rumus A sama dengan M2 dikali gravitasi dikurangi M1 dikali gravitasi dikali sin theta dibagi M1 ditambah M2 ditambah MK. Dikarenakan ini M1 dan M2 itu adalah 16 dikali 1
dikali 10 karena kecepatan gravitasi itu 10. Hasilnya adalah 160 dikurangi 160 dikali, dikarenakan ini ada sudut 30 derajat, kita menggunakan tetanya kita ubah menjadi 30. Sin 30 adalah setengah per 16 ditambah 16 ditambah 16 dibagi 2. Yang di atas ini 160 kita bisa coret dengan 2 menjadi 80. Jadi 160 dikurangi 80 per 16 ditambah 16 ditambah setengah ini bisa kita coret juga 2-nya dengan 16 menjadi tambah 8 dikali 1. Jadi hasilnya itu adalah 160 dikurangi 80 adalah 80 dan 16 ditambah 16 adalah 32 ditambah 8 adalah 40. Hasilnya adalah 80 dibagi 40 adalah 2 meter per second kuadrat. Hasilnya adalah B. Kita lanjut ke nomor 24. Suatu momen gaya 1 Newton meter dikerjakan pada sebuah roda yang mula-mula diam dan jari-jari 50 cm serta memiliki momen inersia 0,5 kg meter kuadrat 0,5 kg meter kuadrat. Besarnya momentum sudut roda setelah 2 second adalah titik-titik kgm kuadrat per s. Kita tulis yang diketahui dulu. Di sini adalah tahunnya adalah 1 Newton meter atau gaya yang dikerjakan. Lalu kecepatan awalnya itu adalah 0 karena di soal ini ada tulisan yang mula-mula di jam. Lalu R nya ini adalah 50 cm. Lalu I nya itu adalah 0,5 kg meter kuadrat. Lalu waktunya adalah 2 second. Setelah 2 second berarti ini yang diminta adalah WT nya. Sebelum kita mencari WT kita mencari alfanya dulu. Oke. Kita bisa menggunakan atau sama dengan I dikali alfa. Kita masukkan saja jadi 1 sama dengan setengah alfa. Alfanya itu adalah 2. Lalu kita bisa ke rumus kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah alfa dikali waktu, yakni kecepatan awalnya adalah 0 dan alfanya adalah 2 dan waktunya adalah 2. Jadi 0 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu karena kita disuruh mencari besarnya momentum sudut, kita bisa menggunakan rumus L sama dengan I dikali kecepatan akhir. I nya itu adalah 0,5 dikali 4 itu adalah 2 kg meter kuadrat per second sama dengan 2 yang C. Kita lanjut ke soal nomor 25. Seorang penentir balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat dan mulai berputar pada kelajuan 1,8 putaran per second ketika kedua lengannya terentang. Kemudian kedua lengannya merapat ke tubuhnya. Ternyata momen inersianya 1,2 kg meter kuadrat. Maka kelajuan sudut saat itu adalah jadi kita bisa tulis yang diketahui di sini ada I1 nya adalah 4 kg meter kuadrat, W1 nya atau kecepatan omega nya itu adalah 1,8 putaran per second, I2 nya adalah 1,2 kg meter per second. Yang ditanya adalah kecepatan pada saat kecepatan 2 nya atau omega 2 nya. Kita bisa menggunakan persamaan L1 sama dengan L2 yang dimana I1 itu I1 dikali omega 1, L2 adalah I2 dikali omega 2. Lalu kita masukkan saja data-data yang kita punya, jadi 4 dikali 1,8 sama dengan 1,2 dikali omega 2.
Lalu untuk mencari W2 itu sama dengan 4 dikali 1,8 dibagi 1,2. Hasilnya adalah 6 putaran per second. Jawabannya adalah C. Lalu kita lanjut ke nomor 26. Sebuah silinder pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing V dan omega. Energi kinetik total silinder pejal tersebut adalah. Pengerjaan di soal nomor 26 ini itu mirip seperti soal di 26 ini tuh mirip seperti di nomor di nomor 6. Maaf. Nomor 26 itu mirip seperti di soal nomor seperti di soal nomor 5, dimana pengerjaannya benar-benar sama karena bentuk soalnya juga sama. Berarti jawabannya adalah 7/10 mv kuadrat. Hasilnya adalah C. Lanjut ke soal nomor 27. Sebuah silinder pejal bermasa M menggelinding dari puncak sebuah bidang miring yang mempunyai ketinggian H. Sudut bidang miring terhadap bidang datar adalah 30 derajat. Bidang miring tersebut kasar. Jari-jari silinder sama dengan R dan momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Jika percepatan gravitasi itu 10 meter per second kuadrat, maka percepatan pusat massa silinder tersebut adalah, kita bisa menggunakan rumus A sama dengan md sin theta per m ditambah massa katrol. Untuk mencari massa katrol, kita bisa menggunakan rumus I sama dengan kmr kuadrat, yang dimana mk nya kita ubah, kita bisa cari mk itu adalah I per r kuadrat sama dengan karena di sini diketahui momen inersianya adalah setengah mr kuadrat, kita bisa masukkan ke rumus di sini. Jadi setengah mr kuadrat per r kuadrat sama dengan r kuadrat yang kita bisa coret sama dengan setengah m. Kita bisa masukkan ke sini, semuanya kita masukkan. M dikali 10 dikali sin 30 per m ditambah setengah m. Sin 30 adalah setengah, 10m dikali setengah itu adalah 5m, dan m ditambah 1/2m karena ini sama, m yang di kiri ini sama aja kayak 1m. 1m ini kita bisa ubah menjadi 2/2m. 2/2m 2/2 ditambah 1/2 adalah 3/2. Berarti 5m dibagi 3/2m. Hasilnya adalah 10/3. Jawabannya adalah 3,3 meter per second kuadrat. Jawabannya adalah C. Terlanjut ke soal nomor 28. Sebuah bola pejal bermassa M dan jari-jari R menggelinding menuruni sebuah bidang miring dengan sudut theta terhadap arah mendatar. Percepatan bola adalah titik ms kuadrat. Kita bisa menggunakan rumus. Sebentar. Kita bisa menggunakan rumus A sama dengan mg sin theta per m ditambah mk, dikarenakan ini semuanya adalah variabel dan satu-satu yang dapat kita ubah adalah mk nya, yakni adalah 2/5m. Berarti di sini berarti
GM sin theta sama dengan GM sin theta per M ditambah 2/5 M. M yang di sini kita bisa ubah menjadi sama saya seperti 1M, dan 1M di sini kita bisa ubah menjadi 5/5M. Berarti 5/5 ditambah 2/5 menjadi 7/5. Jadi di bawah ini GM sin theta per 7/5M. M yang bisa kita coret, dan 7/5 nya kita bisa naikkan ke atas menjadi 5/7 G sin theta. Jawabannya adalah C. Lalu kita menuju soal yang terakhir. Batang PQ panjangnya 1,5 M dan homogen dapat berputar dengan poros di P. Kalau batang semula vertikal kemudian jatuh dengan poros tetap di P, tentukan kecepatan sudutnya saat mengenali lantai. Kita bisa menggunakan persamaan EP sama dengan EK. Rumus dari EP itu adalah M kali G kali H, dan rumus dari EK itu adalah setengah dikali I kali omega kuadrat. Kita H-nya di sini kita bisa ubah menjadi setengah H, dikarenakan H-nya ini nggak mungkin 1H full, jadi hanya itu adalah setengah. Kita bisa ubah menjadi M dikali G dikali setengah L sama dengan setengah dikali I-nya ini kita ubah menjadi 1/3 M K kuadrat. Omega kuadratnya tetap. Lalu kita masukkan 10 dikali 1,5 sama dengan 1/3 dikali 1,5 kuadrat dikali omega kuadrat. Kita bisa temuin hasilnya W itu sama dengan akar dari 20, yang dimana akar dari 20 itu adalah 2/5. Oke, sekian penjelasan soal-soal dinamika rotasi dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.